Pak Taufik, sudah bisa mendengarkan suara saya, Pak? Iya, udah bisa Mbak, cuman mungkin bisa agak lebih keras, saya kecil banget. Baik, nanti akan dibenahi oleh tim teknik saya ya Pak. Sambil Bapak juga mendengarkan ini permasalahan yang ada di Toli-Toli, Pak Taufik, saya mau ke Pak Jemi Yusuf dulu. Kalau tadi Pak Rizal Bandi mengatakan kemungkinan ada kebocoran, hanya saja aparat keamanan yang mengawasi di SPBU itu hanya ada di malam hari, siang hari kemudian tidak begitu ya. Tapi saya mau ke Pak Jemi selaku Wakil Ketua DPRD Toli-Toli, pasti Anda juga sudah mendengarkan keluhan-keluhan terkait dengan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Biasanya sore sudah tidak ada lagi di SPBU. Apa kemudian informasi yang sudah Anda kantongi tentang ini Pak Jemi? Tentu ada pengawasan juga di DPRD. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia. Selamat pagi juga ke Mas Taufik dari Humas Pertamina Makassar. Jadi apa yang disampaikan hari ini sebenarnya saya nalar sehat saya kurang bisa menerima di dalam kondisi di era kita sudah begitu didukung oleh sarana yang cukup canggih, misalnya ya kan, bagaimana pengawasan menempatkan CCTV saja sebenarnya itu sebenarnya sudah bisa salah satu bentuk pengawasan sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Rizal itu sebenarnya dari kepolisian, ya ada 3 fungsi dari kepolisian, yaitu pertama pengamanan, yang kedua penegakan hukum, dan pelayanan. Artinya di setiap SPBU, sepengetahuan saya, itu semua SPBU dipersyaratkan itu sudah harus ada CCTV yang mengawasinya. Ya kan? Ini juga menjadi mungkin juga masukan ke Pak Mas Taufik, harusnya kalau misalnya menurut Pertamina misalnya Pertamina Terminal BBM Toli-Toli mengatakan bahwa suplai kita itu cukup. Tetapi faktanya di lapangan, masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli hari-hari ini sudah beberapa bulan kebelakangan ini itu selalu terjadi antrian yang cukup panjang, ya kan? Nah, lantas kalau misalnya terjadi antrian itu di lantas Pertamina mengatakan bahwa suplai mereka untuk SPBU yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini cukup, tetapi faktanya di lapangan itu masyarakat kita itu pemandangan antrian yang begitu harusnya ada Pertamina melakukan audit atau buka CCTV apakah benar itu sesuai dengan 85 Baik. Dilarangnya gunakan jenis BBM tertentu. Ya, Pak Jemi mungkin bisa bergeser sedikit ya Pak. Ini suaranya tidak begitu saya dengarkan dari studio. Apa yang Anda sampaikan pagi ini Pak Jemi? Ya, kalau tadi Pak Jemi mengatakan bahwa ini mempertanyakan juga soal kuota, sambil Pak Jemi membenahi komunikasi kita begitu Pak. Saya coba ke Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, ya Mbak. Ya, Pak Taufik, ini seringkali menjadi pertanyaan begitu Pak di sini. Bahkan sering disampaikan, sebelumnya saya juga mendengar info bahwa Pertamina mengurangi jatah ke SPBU. Setelah dikonfirmasi ke Makassar bahwa ternyata tidak ada pengurangan jatah. Kemudian muncul lagi informasi bahwa antrian ini karena stok yang disalurkan ke Toli-Toli ini kurang, sementara jumlah kendaraan terus bertambah setiap tahun. Apa yang mau ditanggapi oleh Pertamina tentang statement-statement seperti ini, Pak? Ya, terima kasih kesempatannya. Tadi sempat bergabung juga dari Polda dan juga Pak Jemi Yusuf ya dari DPRD Toli-Toli. Perkenalkan dulu, kami Taufik Kurniawan selaku Humas ataupun mungkin Senior Supervisor Communication dan Relation
Pertamina Mortuju Makassar yang membawahi semua kegiatan marketing dan operation di Pulau Sulawesi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa realisasi untuk premium ya dan juga produk-produk yang lainnya di wilayah Toli-Toli itu ada, menurut data kami, untuk solar yang jenis BBM tertentu ya, itu untuk realisasinya 87% rata-rata ya dari bulan Januari sampai dengan September. Itu di awal-awal sebenarnya sudah over kuota di bulan Januari, kemudian naik turun dikarenakan mungkin situasi pandemi juga, dan di September kemarin itu sudah meningkat sampai dengan 90%. Kemudian untuk premium sendiri itu untuk jenis BBM khusus penugasan ya, itu realisasinya adalah total sampai dengan bulan September itu 80,92%. Fluktuatif ya Mbak, naik turun. Di awal-awal sebelum pandemi itu sempat selalu 100%, hampir 100%. Kemudian setelah pandemi itu tingkat realisasinya menurun, tapi tetap di totalnya stabil di angka 80%. Kemudian untuk produk yang lainnya ya, yang gasolin dan gasoil itu rata-rata untuk jenis yang gasolin atau pertalite, pertamax itu realisasinya ada 20,99% atau mungkin sekitar 30%. Di awal-awal itu mungkin untuk jenis gasolin di angka 11 sampai dengan 20% ya, tapi setelah pandemi mungkin masyarakat permintaannya meningkat sampai dengan sekitar 40% sampai dengan September 2020 ini, sehingga menghasilkan rata-rata di tahun 2020 sampai dengan September itu 27,99% atau sekitar 28%. Untuk gasoil ataupun mungkin dengan produk mesin-mesin diesel ya, Dexlite dan juga biosolar, itu angkanya hanya sekitar 6% dari realisasi rata-rata bulan September sampai dengan bulan September 2020. Nah, terkait dengan hal ini itu dapat kami informasikan ya bahwa kita sejauh ini sudah bekerja sama ya dengan kepolisian dan juga dengan beberapa instansi terkait untuk yang pertama mengamankan pasokan sehingga tidak timbul kondisi stok yang kritis di satu SPBU. Kemudian kita juga sudah di era digitalisasi sekarang itu menggalakkan transaksi menggunakan cashless atau dengan My Pertamina ya. Jadi kami himbau kepada konsumen, kepada masyarakat itu kalau misalnya ke SPBU bertransaksi bisa menggunakan non tunai ataupun mungkin juga dengan My Pertamina agar data ataupun mungkin masyarakat yang bisa bertransaksi itu bisa tertracking di kami, dan juga di kami juga sudah menerapkan digitalisasi SPBU ya, di mana stok SPBU ini sudah bisa dipantau secara live di dalam dashboardnya. Baik, nah, Pak Taufik, saya potong dulu kami Pak juga Taufik. menghimbau kepada masyarakat ya, terutama Pak Taufik untuk kendaraan berplat merah, sekali lagi karena menurut peraturannya memang dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Itu jadi untuk kendaraan plat merah dan kendaraan tambang yang roda 6 lebih ya Mbak, itu dilarang menggunakan BBM ataupun jenis
gasolin atau gasoil yang bersubsidi. Baik. Itu sih Mbak. Baik, Pak Taufik, ini tadi kan Anda jelaskan bahwa ternyata setelah pandemi ini memang ada pencapaiannya tidak sampai 100% ya, cuma sekitar berapa persen. Tetapi kita mau tahu dulu sebenarnya untuk toli-toli itu dalam 1 tahun BBM subsidinya jenis premium maupun solar ini berapa kiloliter sebenarnya yang kemudian disalurkan oleh Pertamina begitu, Pak Taufik? Ya, kalau dari data kami sih untuk jenis solar yang subsidi ya itu realisasinya sekitar 87% gitu. Artinya memang sesuai dengan tracknya ya di wilayah itu dari pantauan kami memang berkisar antara 85% sampai dengan 90% itu penyerapan dari konsumen ya, Mbak ya. Sedangkan untuk yang non subsidi itu berkisar di angka 6%. Jadi memang kami juga mengimbau agar tepat sasaran. Jadi untuk kendaraan yang mungkin solar yang beroda 6 atau lebih itu bisa menggunakan yang non subsidi dengan produk kami Dexlite atau dengan biosolar yang non subsidi. Baik, tapi hari ini kan Pak Taufik kita bicara fokus ke BBM subsidi begitu Pak ya, yang sering langka seperti premium dan solar. Tadi Anda katakan bahwa sebenarnya ada syarat-syarat. Siapa saja sih, karena topik kita BBM subsidi ini untuk siapa. Nah, kalau dari Pertamina sendiri syaratnya seperti apa sih untuk bisa dapat BBM subsidi, misalnya jenis premium, kemudian solar bersubsidi? Karena untuk yang Anda jelaskan tadi bahwa untuk kendaraan bertonase besar ini sebenarnya tidak boleh begitu ya. Tetapi dengan kuota yang ada kita mau tahu sebenarnya berapa banyak untuk toli-toli, karena sering disampaikan bahwa karena kuotanya sedikit kendaraan semakin bertambah sampai kemudian BBM jenis subsidi ini selalu kosong begitu Pak, selalu antri di sini. Ya, kalau dari Mbak, dari Pertamina sendiri itu dari kami memang ranahnya operator perihal pengawasan dan mungkin sistem subsidi sendiri itu ada di BPH Migas atau Badan Pengatur Hilir Migas. Nah, mungkin bisa direkomendasikan, tetapi kami sekali lagi ya di sini ranahnya hanya operator, jadi bisa direkomendasikan melalui Pemda terkait kepada BPH Migas untuk kiranya BBM subsidi ini mengarah kepada orang, karena selama ini mungkin kita kesulitannya ya, baik mungkin LPG ataupun mungkin produk BBM itu subsidinya mengarahnya kepada barang bukan kepada orang gitu, dan beberapa peraturan kita ya sudah membatasi, diantaranya ya mungkin kendaraan berplat merah tidak dilarang untuk mengisi di kita mungkin ya menurut ini ya pengamatan dari tim yang di lapangan itu masih banyak mungkin kendaraan berplat merah yang mengisi menggunakan premium, dan seharusnya sudah dilarang gitu tapi mungkin masih bersikeras itu. Nah hal ini kan kembali lagi ya ke kesadaran kita masing-masing untuk awareness kita. Kalau misalnya kita tergolong masyarakat yang mungkin mampu menengah ke atas, sebaiknya mengisi dengan bahan bakar yang non subsidi. Dan kita juga sebenarnya sudah himbau ya kepada masyarakat itu untuk mengisi kendaraan bahan bakar sesuai dengan kendaraannya. Di belakangnya biasanya sudah tertulis tuh untuk mobil-mobil keluaran 2000 ke atas itu biasanya dia sudah menggunakan octane number yang tinggi 90 sampai dengan 92, bahkan sudah ada produk keluaran terbaru yang low cost green car ya LCGC, kayak misalnya sebutlah Ayla, Agia, dan beberapa kendaraan yang seperti itu tuh sudah octane numbernya sudah disyaratkan 92. Jadi Pak Taufik, artinya kita himbau kepada masyarakat untuk menggunakan jenis BBM sesuai dengan kendaraannya agar performa mesinnya lebih maksimal, dan juga tidak sering
mendapatkan kerusakan yang mengharuskan itu dibawa ke bengkel. Jadi mesinnya lebih awet. Dan sejauh ini karena di kita juga terkait dengan regulasi, jadi karena Pertamina hanya sebagai operator, itu kita hanya bisa menghimbau, Mbak, kepada masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai dengan peruntukannya. Yang nanti saya lanjutkan kembali Pak Taufik ya, ke Pak Taufik. Kendaraan roda lebih juga ya diimbau kesadarannya aja. Baik Pak Taufik, nanti kita lanjutkan kembali dengan Anda, begitu saya sudah bisa menangkap apa yang Anda maksud. Tapi sebelum saya lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Jemi tetap bersama kami ya, kemudian Pak Rizal Bandi, saya akan lanjutkan kembali diskusi ini setelah kita jeda. Pastikan tetap bersama kami. Sebaiknya Anda tahu, virus corona yang ditemukan di Hubei, Wuhan, diyakini berasal dari satwa liar yang dijual secara ilegal di pasar ikan kota Wuhan. Pada 2002 silam, wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS juga disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada manusia yang mengonsumsi kelelawar dan musang. Tetapi 17 tahun kemudian tidak banyak yang berubah. Praktik mengonsumsi satwa liar ini bisa berbahaya karena adanya risiko yang semakin besar terhadap kesehatan manusia. Data World of Buzz, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, ditemukan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Sekitar setengah dari virus ini berpotensi berbahaya bagi manusia dan mungkin ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan yang dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus yang berbahaya. Diana Bell, seorang ahli biologi penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan patogen lainnya, menyatakan lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan, sehingga demi masa depan spesies liar dan untuk kesehatan manusia, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar karena ancaman datang selama proses penangkapan, ditransportasi, atau penyembelihan hewan. Dan patogen ini dapat melompat ke inang baru, yaitu manusia terdekat begitu hewan liar yang dihuni mati. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bedah Isu. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Taufik ya, dari Humas Pertamina Makassar. Saya mau ke Pak Jemi terlebih dahulu. Pak Jemi, apa yang Anda mau sampaikan terkait dengan penjelasan dari Pertamina begitu Pak Jemi? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Taufik itu kan sebenarnya hal yang sifatnya itu kan normatif sebenarnya. Tetapi yang hari ini yang menjadi fakta di lapangan, kan tidak mungkin misalnya ada insiden, ada kejadian antrian yang begitu panjang. Kalau misalnya tidak ada masalah di dalam distribusi BBM kita. Lantas yang hari ini yang berkenaan dengan misalnya sebenarnya yang harusnya ini adalah penegakan sebenarnya dari pihak kepolisian, sebenarnya itu juga harusnya membantu pihak dari Pertamina, BPH Migas agar sebenarnya subsidi kita itu tepat sasaran. Kalau misalnya apalagi di dalam kondisi masa pandemi saat ini, masyarakat kalau dia bisa beraktivitas, nelayan bisa terlayani dengan baik, lantas aktivitas petani bisa mendapatkan subsidi BBM yang bersubsidi, maka kita yakinkan masyarakat yang bisa beraktivitas secara langsung itu tidak perlu mendapatkan jaring pengaman sosial atau bantalan sosial dari kita. Ini juga akan mengurangi beban daripada negara. Jadi cukup negara memberikan subsidi BBM kepada masyarakat sehingga aktivitas ekonomi di masyarakat itu berjalan. Ingat, di masa pandemi COVID saat ini, itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu tentang Perpu nomor 1, itu ada 3 kegiatan besar di situ. Yang pertama adalah penanganan COVID, yang kedua adalah menjaga daya beli masyarakat, dan ketiga adalah menjaga
perekonomian nasional. Artinya apa? Di poin kedua tentang daya beli masyarakat, artinya kehadiran pemerintah dengan memberikan subsidi kepada BBM membuat ekonomi kita bisa bergerak. Oke. Artinya Pak Jemi, Anda mau bilang oleh Pak Jemi, Anda mau bilang bahwa pengawasan kita, kalau tadi dijelaskan oleh Pertamina bahwa kuotanya itu sudah disalurkan, persentasinya juga sudah dijelaskan, berarti Anda mau bilang bahwa pengamanan kita, pengawasan kita pada distribusi ini yang kemudian lemah, yang menyebabkan antrian selalu terjadi, nelayan juga susah mendapatkan BBM, begitu Pak? Ya, begitu faktanya Mbak Santi. Makanya saya sampaikan ke Mas Taufik Kurniawan. Kita ini kan, kalau misalnya kita berbicara tentang tupoksi kita cuma bergerak pada angka-angka statistik persentasenya itu, ya tidak menyelesaikan persoalan. Faktanya coba lihat, coba buka, berani nggak misalnya Pertamina membuka CCTV daripada misalnya SPBU kita, sehingga kita yakinkan bahwa surat edaran BPH Migas nomor 3865 tahun 2020 tentang di poin keempat itu dilarang menggunakan jenis BBM tertentu. Apakah sudah dipatuhi? Sehingga kita yakinkan bahwa BBM yang bersubsidi itu tepat sasaran. Baik, saya yakin juga negara tidak mampu untuk memberi. Tetapi Pak Jemi, bukankah tadi artinya dijelaskan bahwa negara juga tidak mampu. Ya, tadi dijelaskan oleh Pak Taufik, Pak Jemi, bahwa sebenarnya sudah bekerja sama MOU antara Pertamina, kemudian juga dari pihak kepolisian untuk mengamankan ini begitu. Kemudian secara teknologi juga ada CCTV di dalam. Tidak bolehkah kemudian dari fungsi pengawasannya DPRD secara lokal begitu, kemudian juga dari kepolisian yang kemudian berkolaborasi untuk bagaimana mencari tahu apakah distribusinya itu memang sudah tepat, tidak ada kebocoran di sana, tidak ada oknum pengusaha yang pakai, tidak ada oknum warga yang kemudian membeli dan menjual kembali BBM ini, Pak. Ya, sekarang kita ini kan tidak hidup di zaman batu, Mbak Santi. Di SPBU itu ada CCTV. Buka aja CCTV-nya. Iya kan? Dari CCTV itu kita sudah bisa mengetahui apakah sehingga yang kita katakan kebocoran itu BBM kita tidak tepat sasaran itu benar-benar ada pembuktiannya. Pertamina mempersyaratkan hari ini semua SPBU itu ada yang namanya CCTV untuk memantau. Lah, masa teknologi sudah sedemikian majunya kita seperti orang masih di zaman batu aja, ya kan? Sedangkan demo-demo kemarin itu melalui misalnya rekam digital kemarin itu orang bisa telusuri, penghulu bisa ketahuan. Masa yang CCTV berhadapan langsung dengan mobil-mobil tersebut yang bahkan sopirnya pun kita bisa ketahui, ini tidak bisa kita ungkap. Ini kan aneh, ini negeri ini. Baik, ya kan? Baik, ditahan dulu. Kembali lagi bahwa ya, silakan Pak. Ya, artinya bahwa surat edaran BPH Migas itu sudah jelas bahwa dilarang menggunakan jenis BBM tertentu untuk jenis solar untuk mobil-mobil tertentu. Dijelaskan di situ ada mobil tangki BBM tidak bisa, mobil tangki CPO tidak bisa, mobil dump truck tidak bisa, mobil truk gandeng tidak bisa, mobil pengaduk semen tidak bisa. Tapi kenyataannya di tol-tol kan terpakai itu, mereka juga ikut antri, Pak. Kalau tadi yang disampaikan oleh BPSK. Makanya pertanyaannya, kalau Mbak Santi dapatkan faktanya di lapangan, apakah Pertamina tutup mata tentang hal itu? Oke. Ya kan? Jadi jangan bicara normatif lah begitu. Baik, faktanya di lapangan, masyarakat hari ini, saya sudah katakan bahwa kalau BBM kita yang bersubsidi itu tepat sasaran, itu akan sangat membantu nelayan kita, akan sangat membantu petani kita, akan sangat membantu sektor-sektor informal yang membutuhkan BBM bersubsidi untuk menggerakkan ekonominya. Baiklah, Pak Jemi, ditahan dulu. Itulah fungsi kehadiran negara. Ya, nanti saya kasih waktu lagi ke Pak Jemi. Saya mau ke Pak Rizal Bandi dulu. Ini menarik yang Anda sampaikan, Pak Jemi. Pak Rizal, masih bersama saya ya, Pak?
Ya, silakan. Ya, Pak Rizal Bandi, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Jemi Yusuf. Kita tidak perlu lagi 1 kali 24 jam kemudian standby di SPBU begitu. Ada CCTV di sana. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Taufik bahwa Pertamina juga sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk bisa membantu pengawasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dari kepolisian Resort Toli-Toli begitu Pak sudah pernah kemudian memantau ke SPBU CCTV-nya? Atau dari antrian-antrian yang selama ini terjadi yang begitu panjang, pernahkah kemudian kepolisian menelusuri begitu? Apakah ada kendaraan oknum yang sebenarnya tidak bisa mendapatkan BBM subsidi tetapi mereka ikut menikmati, Pak Rizal? Ya, terima kasih. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Ini salah satunya untuk mengurangi kebocoran. Itu adalah memasang CCTV. Cuma memang kalau kita lihat dari yang ada itu banyak kendaraan yang seharusnya, contoh, mungkin kendaraan roda 6 yang harus tidak boleh bensin, tapi bila bensin, ini yang kadang-kala itu. Ini satu. Yang kedua, barangkali untuk dari SPBU segera bermohon untuk melakukan atau permohonan untuk melaksanakan penjagaan 1,4 jam. Jadi jangan pada malam hari. Karena terus terang juga kalau siang hari itu memang pengawasan agak susah. Dan kita hanya melaksanakan jam-jam patroli pada jam-jam rawan. Karena tugas kita ini kan banyak, bukan hanya menjaga mengawasi petani, tapi banyak hal-hal yang lain, mengawasi masyarakat, pasar, toko dan segala macam. Demikian. Baiklah, artinya ini harus ada permohonan dulu dari SPBU, baru kemudian bisa diintensifkan pengawasannya oleh kepolisian, begitu Pak Rizal ya? Betul, karena kita harus stasioner di situ, Bu. Maka kita mengurangi itu, kita stasioner di situ, menetap. Kalau ini kan tidak, hanya menetap kita hanya pada malam hari. Siang hari kan kita memonitor. Oh, kalau aman lah kita lewat lagi di tempat lain. Oke. Tapi mulai tadi, khususnya di SPBU, Tambun, itu dijaga pada siang hari, malam hari tidak. Oke. Jadi dia jaganya mulai jam 5 pagi dan 5 sore. Baik. Tetapi Pak Rizal, bukankah di kepolisian sendiri ada kegiatan operasi-operasi rutin yang kemudian dilaksanakan oleh pihak kepolisian? Kalau saya tidak salah satunya juga BBM bersubsidi ini juga menjadi sasaran sebenarnya. Apalagi kalau Pak Taufik mengatakan sudah ada koordinasi yang dibangun oleh Pertamina dengan kepolisian, sudah ada MOU untuk pengawasan. Dalam operasi rutin kepolisian Polres Toli-Toli di Toli-Toli begitu Pak, pernahkah kemudian penyaluran BBM bersubsidi ini menjadi objek operasi, apalagi dengan begitu banyaknya keluhan-keluhan di tengah masyarakat, Pak Rizal Bandi? Kalau masalah itu, Bu, ini kan situasi sekarang apalagi ada pilkada. Jadi anggota ini terbahagi semua. Tetap kita melaksanakan operasi, baik kegiatan rutin yang ditingkatkan itu setiap malam. Begitupun pada pagi hari, siang hari, kita melaksanakan kegiatan rutin. Itu yang saya katakan tadi bahwa kita melaksanakan tugas itu. Kalau mungkin ya di lain kita tinggal di situ, baru kita tinggal lagi. Jadi kita tidak stasioner di situ. Nah, berkait masalah kendaraan yang cukup antri di SPBU, kita pernah koordinasi dengan pihak SPBU karena mengatakan bahwa kalau stok cukup, kita salurkan sesuatu yang ada. Cuma jadi persoalan, setiap hari kan kendaraan tambah bertambah, baik roda 2 maupun roda 4, sehingga antara kebutuhan ini tidak seimbang. Ya demikian. Oke, baik. Ini adalah informasi yang didapatkan oleh Pak Rizal Bandi ya. Di lapangan memang operasi ada yang dilakukan, tetapi belum menemukan kalau ada penyalahgunaan di sana. Kemarin saya juga sempat berbincang dengan salah satu petugas di SPBU, Pak Rizal. Cuma sayang sekali beliau tidak berkenan untuk saya rekam statementnya begitu ya, yang mengatakan bahwa memang dari SPBU sendiri juga bingung untuk mengatur ini. Tetapi saya akan buka opini publik supaya kita tahu ini. Mungkin ada informasi dari publik juga yang mau disampaikan. Mungkin gatekeeper saya bisa memunculkan nomor teleponnya begitu ya. Ya, kita akan buka opini publik. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk pagi ini di 085242486001. Sekali lagi di 085242486001. Kita bersama Pertamina, Humas Pertamina Makassar, ada Wakil Ketua DPRD, kemudian ada dari kepolisian juga. Anda bisa sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, adakah informasi yang ingin Anda sampaikan pagi ini dalam program kami terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi yang
ini disampaikan bahwa opini yang berkembang ada kebocoran di sana, tetapi memang dari kepolisian sendiri belum menemukan itu. Ya, sudah ada pendengar yang bergabung ya pagi ini. Kita menyapa terlebih dahulu. Ya, selamat pagi dengan Pak Anwar. Silakan Pak Anwar, selamat pagi. Selamat pagi untuk para narasumber ya. Memang kalau saya mendengar pernyataan daripada Humas Polres Toli ya, itu mereka punya fungsi sebagai pengamanan. Itu pun hanya ada di di malam hari. Jadi memang sulit bagi kita masyarakat. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya fungsi pengawasan distribusi solar bersubsidi ini maupun premium bersubsidi, sebenarnya siapa fungsi yang mengawas? Kalau pengamanan itu beda, dia hanya mengamankan kegiatan yang terjadi di situ. Nah, ini pengawas yang mengontrol setiap bulannya itu berapa banyak yang dibutuhkan masyarakat, khusus yang bersubsidi kita bicara ya, yang khusus bersubsidi baik solar maupun premium. Nah, ini tidak jelas siapa yang mengawasi, CCTV-nya juga tidak ada. Makanya jangan heran, hampir bukan cuma setiap bulan, hampir setiap tahun Toli-Toli begitu terus. Tidak ada perubahan. Nah, pasti ini ada kebocoran. Oke. Tidak mungkin kalau tidak ada kebocoran. Itu omong kosong. Baik. Ini ada kebocoran. Tapi fungsi pengamanan itu dia bisa mengawasi. Coba mana regulasinya? Coba mana saya ingin tahu baik anggota DPR siapa saja di situ. Seperti apa regulasinya? Baiklah, coba kita tanyakan ya Pak Anwar. Nah, saya ingin tanyakan seperti itu. Baiklah. Kemudian siapa sebenarnya yang punya wewenang penuh, yang punya wewenang full untuk mengurus persoalan ini? Oke, baik. Itu saja. Terima kasih Pak Anwar sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, ini menjadi pertanyaan publik Pak. Sebenarnya yang mengawasi penyaluran, pendistribusian ini siapa? Apakah memang ada MOU atau ini kerjasama yang jelas begitu dari Pertamina dan kepolisian atau siapa sebenarnya? Ini silakan dijawab Pak Taufik. Ya, jadi kami sebenarnya melalui Perpres nomor 191 ya tahun 2014 itu Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah dengan kepolisian itu disebutkan di situ yang mengawasi pendistribusian dan penyaluran BBM kepada masyarakat gitu. Dan kita dari Pertamina sendiri juga perkuat itu dengan MOU dengan Polri karena kan BBM ini termasuk sekarang ke dalam barang penting, bukan barang pokok ya, tapi barang penting. Dan kemudian objek kita sendiri ya, seperti terminal BBM yang ada di Toli-Toli itu termasuk dalam Objeknas atau objek vital nasional. Dan ini hukumnya wajib dilindungi oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Baiklah. Nah, terkait dengan tadi ya beberapa keluhan yang ada di masyarakat, sebenarnya kita juga terbuka dan sangat transparan. Kalau misalnya dikehendaki untuk dibuka, ya monggo aja, kita sih siap aja gitu, karena di masing-masing SPBU juga sudah dilengkapi dengan CCTV. Pak Taufik, saya potong dulu Pak Taufik. Tadi Anda sampaikan ini jelas begitu Pak ya, yang mengawasi dalam aturannya kepolisian salah satu termasuk di dalamnya begitu, termasuk pemerintah daerah. Sebenarnya kami undang juga Pemda pagi ini, cuman belum ada yang bisa mewakili. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian Pak Taufik, tadi dijelaskan oleh Pak Rizal Bandi bahwa SPBU hanya meminta dijaga pada malam hari, siang tidak, sementara antrian itu terjadi di siang hari. Nah, ketika tadi Anda bilang regulasinya sudah ada, MOU juga ada, haruskah kemudian nanti diminta baru kemudian diawasi SPBU, atau SPBU wajibkah meminta kepada kepolisian untuk dijaga, atau bagaimana mekanismenya? Yang bisa Anda jelaskan? Enggak, kalau kami ya dari Pertamina kan sudah ada MOU sendiri antara Pertamina dengan Kapolri, kemudian di Perpres juga sudah diterangkan secara jelas. Jadi
sebenarnya sudah tidak harus lagi dilakukan MOU dengan di tingkat daerah gitu, karena di masing-masing Polda juga sudah diturunkan kewajiban mengenai pengawasan itu gitu, bersama dengan pemerintah daerah dan juga kepolisian. Jadi kita sih sebenarnya ya membuka ketika kita diminta untuk membuka CCTV ya kita secara transparan akan membuka itu. Ketika mungkin ada entah penempatan personil atau apa, itu juga kita selalu terbuka gitu, Mbak. Baik, yang terakhir untuk Anda Pak Taufik. Di beberapa Pak Taufik, yang terakhir untuk Anda saya mau menanyakan juga begitu Pak Taufik. Kalau tadi Anda sampaikan bahwa kepolisian mengawasi begitu, kita untuk soal kebocoran ini kan ada banyak opini yang berkembang, termasuk ini dugaan begitu ya, operator atau apapun di SPBU yang kemudian bermain-main dengan menyalurkan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Ini misalnya kalau tadi digambarkan bahwa antrian berulang-ulang, mobil ini sudah habis mengantri, kemudian mengantri lagi, adakah kewajiban dari SPBU untuk mencegah itu begitu? Menahan kalau kemudian sudah tahu bahwa ini sering kali ngantri dengan jumlah yang banyak, seperti itu, ini adakah kewajiban bagi SPBU untuk menolak dan bagaimana mekanismenya itu Pak? Kalau kemudian justru mereka yang bermain-main dengan ini, adakah sanksi tegas dari Pertamina Pak? Ya, yang pertama kita juga perlu edukasi ya kepada masyarakat bahwa antrian itu jangan dimaknai sebagai kelangkaan gitu. Bisa jadi permintaannya meningkat gitu, dan kami sendiri ya di Toli-Toli kan saat ini sudah ada 3 SPBU, beberapa SPBU atau 2 dan 2 sedang proses digitalisasi, 1 yang sudah bisa, di antara 2 itu 1 sudah bisa digitalisasi. Jadi sebenarnya itu membantu sekali untuk percepatan transaksi, dan apabila ditemukan mulai dari tingkat paling bawah ya operator sampai dengan pemilik SPBU yang ternyata melakukan kecurangan, itu kita akan tidak tegas. Yang pertama melalui sanksi teguran sampai dengan mungkin pencabutan supply. Di beberapa daerah kita sudah lakukan itu apabila ada ditemukan pelanggaran ya, mungkin ya diantaranya kan mungkin kita sudah tahu bersama bahwa tidak boleh mengisi BBM ke dalam jerigen. Kemudian hal-hal yang seperti itu kalau misalnya diindikasi ada kecurangan dari oknum ya, sekali lagi oknum dari level paling bawah operator sampai dengan mungkin pemilik SPBU, itu akan kita tindak tegas baik melalui sanksi teguran sampai dengan pencabutan supply. Dan kita juga himbau kepada seluruh pihak ya untuk melakukan pengawasan bersama sampai dengan masyarakat sekalipun bisa mengawasi kita gitu. Jadi silakan kalau ada ditemukan praktek di lapangan yang tidak sesuai, dilaporkan kepada kami. Kita akan dengan senang hati ya, karena itu merupakan amanah dari pemerintah. Barang bersubsidi kita harus salurkan sesuai dengan sasarannya. Baiklah Pak Taufik, saya ke Pak Jemi Yusuf. Pak Jemi, ini Anda sudah mendengarkan bahwa sudah ada MOU, sebenarnya kepolisian juga harus andil untuk mengawasi, tidak harus diminta seperti itu. Ini apa yang kemudian ingin Anda komentari di bagian akhir diskusi kita Pak Jemi? Ya, mikrofonnya bisa dihidupkan. Kembali lagi saya sampaikan bahwa sudah? Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Halo? Silakan Pak Jemi. Jadi sebenarnya ini kita ini kan seperti tahu tapi pura-pura tidak tahu. Teknologi menyediakan sebenarnya kepada kita. Kalau cuma kita bekerja seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik, ya pastilah terjadi kebocoran, ya kan? Boleh jadi kebocoran ini sesuatu ya kayak pembiaran lah, karena dia tidak terjadi 1-2 hari, ini terjadinya berbulan-bulan, ya kan? Ya, masyarakat terjadi antrian, ya kan? Nah, ini harusnya ada kesungguhan dari keseriusan dari pemerintah, termasuk di dalamnya itu adalah Pertamina. Pertamina ini adalah badan usaha milik negara yang diberikan kewenangan hak monopolistik untuk pengaturan bahan bakar, walaupun saat ini ada kompetitor lain, tetapi di Kabupaten Toli ini kan cuma ada Pertamina, ya kan? Tas Pertamina juga ketika
pengajuan izin orang mau membuat misalnya SPBU hari ini, itu salah satu persyaratannya ada SPBU. Ada CCTV yang digunakan untuk melakukan kontrol secara digital. Artinya bahwa kalau terjadi misalnya antrian itu berbulan-bulan itu terjadi antrian, Lombok gampang saja ya, tinggal dibuka aja itu CCTV, baru dilihat sesuai nggak dengan surat edaran Migas penerima tersebut. Kok begitu aja repot? Saya juga bingung ini negeri ini kan, gitu. Artinya mestinya ada pendelegasian wewenang. Sampaikan, karena sudah ada MOU antara Pertamina, antara Pemda, antara pihak kepolisian, kan tinggal dibuka. Kalau misalnya nanti Mas Taufik misalnya kasih sama saya nomor WA-nya, nanti saya kirimin WA itu mobil-mobil yang antri itu yang menggunakan bersubsidi misalnya. Tinggal kita cek aja di CCTV mereka mengisi bahan bakar apa. Setelah itu baru kita tidak menggunakan asumsi. Bagaimana kita mau menggunakan asumsi hari ini wong ada faktanya. Ini kan hari ini tinggal persoalannya. Makanya saya kembali lagi, saya mau sampaikan ini untuk sebagai closing statement. Ingat, di masa pandemi saat ini masyarakat membutuhkan bantalan sosial, jaring pengaman sosial. Salah satu jaring pengaman sosial itu adalah BBM kita bersubsidi yang hari ini digunakan oleh nelayan kita, digunakan oleh petani kita. Harusnya mereka itu terprioritaskan supaya pangan kita itu tersedia, supaya kita optimal memberikan daya dukung kepada masyarakat hari ini untuk menggerakkan ekonomi mereka. Sehingga kita punya bantuan sosial kepada masyarakat itu tidak jebol. Karena mereka punya daya beli, mereka bisa beraktivitas, mereka bisa menjalankan ekonominya. Sebenarnya dengan kita melakukan itu, kita sudah menggunakan fungsi negara sebenarnya. Bahwa BBM kita itu kita yakinkan itu tepat sasaran. Masa di hari seperti ini untuk pengawasan kok heran, kok repot sekali. Pak Jemi, saya sudah bisa menangkap apa yang Anda maksud. Lagi dari Pertamina, dari kepolisian. Gitu. Baik. Saya mau ke Pak Rizal Bandi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jemi. Saya mau ke Pak Rizal Bandi. Ini menarik yang disampaikan oleh Pak Jemi Yusuf, Pak Rizal Bandi. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Kita tahu siapa sih kendaraan-kendaraan yang antri di sana. Tidak perlu kemudian ada laporan lagi, periksa CCTV-nya dan lain-lain. Toh sudah ada MOU dari Pertamina dan juga kepolisian. Tinggal bagaimana kemudian sikap tegas dari kepolisian untuk ini. Kalau Pak Jemi katakan bahwa di zaman sekarang ini sudah menjadi rahasia umum lah, kita gampang sekali untuk melakukan pengawasan. Nah, ini bagaimana komentar Anda di akhir kebersamaan kita, Pak Rizal? Ya, terima kasih. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Jemi. Itu sangat benar. Jadi ke depan kita akan usahakan untuk rekan-rekan dan khususnya Intel untuk melaksanakan penyelidikan, termasuk hanya masukan kepada Ibu bahwa memang kita akui itu di SPBU memang masih ada yang mengisi melalui jergen. Jadi saya kira memang butuh CCTV itu salah satu untuk mengurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk permintaan anggota ya, jaganya itu jangan malam hari, harus pada siang dan malam hari. Supaya untuk bagaimana bisa mengurangi. Karena bagaimanapun, operator yang ada di situ, saya yakin pasti secara sendiri kalau ada yang membeli melalui jergen, tidak isi mobilnya, isi lagi jergennya. Tetapi Pak Rizal kan sudah ada MOU-nya antara Pertamina dan kepolisian. Haruskah ada permintaan lagi dari SPBU untuk kemudian menempatkan anggota di SPBU, Pak Rizal? Jadi begini Bu, betul itu. Tapi kalau kita menempatkan anggota itu harus ada surat perintah, ada permintaan. Yang seharusnya mereka katakan tadi 1/24 jam. Jangan pada malam hari, malam siang hari itu yang sangat rawan. Kita kalau karena mereka tidak minta pada siang hari, ya kita mengadakan patroli pada jam-jam rawan. Tidak mungkin ke stasiun dari situ terus setiap hari. Ini demikian. Baik. Kalau untuk pilihan memeriksa CCTV-nya yang antri dilihat ini kendaraannya tonasenya besar, kayaknya tidak sesuai kriteria, kemudian diketahui oleh kepolisian mengisi BBM bersubsidi, apakah ini juga akan menjadi target ke depannya, Pak? Kita tidak ingin diskusi ini hanya sebuah diskusi saja dan antrian masih terus berlanjut nanti. Tetapi semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi begitu ya, dan referensi untuk kita semua sehingga kebocoran subsidi bahan bakar minyak ini tidak terjadi lagi di daerah kita, Pak Rizal.
Betul, insya Allah kita akan bekerja sama dari rekan-rekan khususnya dari pengawas, mungkin SPBU atau mungkin dari Pertamina, dalam hal untuk mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jemi tadi, saya sangat setuju. Oke, baiklah. Ya, termasuk kepolisian akankah membuka ruang, Pak, kalau ada laporan publik? Termasuk misalnya ada laporan publik yang mengetahui ada penyelundupan atau penyalahgunaan BBM. Akankah kepolisian membuka ruang begitu, Pak, untuk laporan ini? Pasti kita akan membuka ruang. Oke, baik. Jadi silakan melapor. Kita sampaikan kepada pimpinan, nanti pimpinan menunjuk. Baik. Mengadakan penyelidikan apakah anggota reserse atau anggota intel. Artinya bagaimana? Oke, baiklah. Yang penting tujuannya itu ya, betul-betul kita kita sama-sama lah kalau membantu. Oke, ini sudah menjawab. Ini ada yang SMS saya seperti itu ya, Pak. Kemudian tadi juga ada penelpon yang bergabung. Artinya pendengar, Anda warga Toli-Toli ada dibuka ruang di Polres untuk melaporkan. Kalau kemudian Anda mengetahui ada penyalahgunaan, silahkan divideokan. Ini juga akan menjadi bukti, kemudian bawa ke Polres Toli-Toli begitu ya. Ayo kita sama-sama mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di Toli-Toli. Terima kasih Pak Rizal Bandi sudah meluangkan waktu bicara di RRI. Terima kasih Pak Jemi Yusuf sudah meluangkan waktu bicara di RRI. Ya. Terima kasih juga untuk Pak Taufik. Pak Taufik. Tambahkan. Silakan Pak Jemi, singkat. Begini Mbak Santi. Ini barangkali masukan juga ke Mas Pak Rizal Bandi dan Mas Taufik Kurniawan. Ini yang ada aneh menurut saya, ada surat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli tanggal 20 Mei tahun 2010. Bunyi suratnya itu berkenaan dengan surat edaran BPH Migas nomor 3865 SE BPH Migas tahun 2019. Nah, tetapi itu tentang pelarangan jenis mobil-mobil tertentu untuk mengisi bahan bakar BBM yang bersubsidi. Anehnya Dinas Perdagangan kembali itu suratnya ditembuskan kepada BPH Migas di Jakarta, Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Wilayah 7 Palu, dan pimpinan Terminal BBM Pertamina Toli-Toli. Yang anehnya surat tersebut dicabut tanggal 2 Juni. Oke. Oleh dinas yang bersangkutan, artinya mencabut surat tersebut dan truk dan sejenisnya itu bisa mengisi BBM juga bersubsidi kembali. Baiklah, baik. Tapi tembusan suratnya itu tidak ada lagi. Jadi tidak seperti surat pertama ada tembusannya itu kepada BPH Migas. Ini nanti kita akan klarifikasi ya. Kepada Mas Kurniawan. Siap, ini akan kami klarifikasi ya Pak Jemi. Kami juga dari media akan klarifikasi ke dinas terkait. Pak Taufik ini sudah dengarkan ya masukan dari Wakil Ketua DPRD. Mungkin bisa ditindaklanjuti Pak Taufik, bisa dilaporkan terkait dengan informasi ini. Ya siap Pak, kita sih baru mengetahui ya tentang itu. Oke, baik. Nanti kita tindak lanjut. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sekali lagi Pak Jemi kemudian Pak Rizal Bandi, kami akhiri untuk sesi dialog bedah isu pagi ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Saya Susanti Akataba, selamat pagi, sampai jumpa. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata
kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak